Halo semua, pernah kepikiran nggak gimana sih ceritanya public relations atau yang kita kenal sebagai humas bisa berkembang di Indonesia? Nah, di sini kita bakal ngupas tuntas perjalanannya yang luar biasa banget. Dari yang awalnya cuma alat propaganda zaman kolonial sampai jadi jembatan komunikasi super strategis di era digital kayak sekarang. Oke, biar kebayang, ini dia rute perjalanan kita. Pertama, kita samain persepsi dulu PR itu apa sih? Terus kita ke time travel ke masa kolonial. Lanjut ke era kemerdekaan. Terus lihat gimana PR jadi profesi beneran. Sampai akhirnya, boom, revolusi digital. Udah siap? Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, sebelum kita loncat jauh ke masa lalu, penting banget nih kita sepakat dulu soal dasarnya. Sebenarnya public relations itu apaan sih? Coba deh kita lihat definisi ini. Kata kuncinya itu bukan cuma menyebar informasi loh. Para ahli bilangnya ini fungsi manajemen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan. Jadi PR itu bukan sekedar toa yang teriak-teriak ngasih pengumuman. Bayangin aja, PR itu kayak arsitek yang ngebangun jembatan kokoh antara sebuah organisasi sama publiknya. Keren kan? Oke, fondasinya udah dapat. Sekarang, kencangkan sabuk pengaman. Kita bakal putar waktu jauh ke belakang, ke masa prakemerdekaan, buat ngintip cikal bakal komunikasi massa di Indonesia. Nah, timeline ini ngerangkum semuanya dengan apik. Lihat deh pergeserannya. Dari yang awalnya komunikasi satu arah sebelum 1945, terus jadi alat buat bangun negara, sampai akhirnya jadi super interaktif di zaman sekarang. Yuk, kita bedah satu-satu, mulai dari era paling awal. Jadi, di zaman itu, pemerintah kolonial Belanda tuh pakai komunikasi buat satu tujuan yang jelas. Nyebarin kebijakan mereka dan, ya, buat jaga kekuasaan. Komunikasinya tuh top down banget, satu arah. Nggak ada tuh yang namanya diskusi atau tanya jawab. Inilah bibit-bibit awal komunikasi massa, tapi jelas ya, ini belum bisa kita sebut PR modern. Kenapa? Karena nggak ada ruang buat dialog sama sekali. Nah, ini dia poin kuncinya. Perbedaannya itu tajam banget. Yang dulu itu lebih ke propaganda, tujuannya buat ngontrol. Beda banget sama PR modern yang kita kenal sekarang. Yang esensinya itu dialog dua arah, tujuannya buat cari keuntungan bersama. Beda banget kan? Oke, dari era propaganda, sekarang kita melompat ke momen yang sangat bersejarah, era kemerdekaan. Di sini tujuan komunikasi berubah total. Bayangin deh, setelah merdeka, tantangannya itu luar biasa besar. Pemerintah kita yang baru harus menyatukan ribuan pulau dan jutaan orang. Gimana caranya? Iya lewat komunikasi. Komunikasi jadi senjata utama buat menyebarkan semangat persatuan dan membangun bangsa. Nah, buat menjawab tantangan raksasa itu, pemerintah ngebentuk dua pilar komunikasi. Ada yang namanya Departemen Penerangan, ini ibaratnya jubir resminya negara. Terus ada Radio Republik Indonesia atau RRI yang suaranya itu sampai ke pelosok-pelosok desa membakar semangat persatuan. Lanjut ke tahun 60-an, di sini ada lompatan penting banget. Fungsi komunikasi ini mulai diresmikan. Nah, disinilah lahir istilah hubungan masyarakat alias humas yang jadi padanan kata buat public relations. Gak cuma pemerintah, perusahaan-perusahaan juga mulai bikin departemen humas sendiri. Ini nih momen di mana PR akhirnya punya rumah resmi di Indonesia. Oke, unitnya udah ada, tapi pertanyaannya, kapan sih humas ini dianggap sebagai sebuah profesi yang serius dan diakui? Nah, disinilah panggungnya Perhumas. Coba catat tahun ini, 1972. Ini tahun yang super penting, karena disinilah lahir Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau yang kita kenal dengan nama Perhumas. Peran Perhumas ini krusial banget. Mereka nggak main-main, mereka bikin standar kompetensi, nyusun kode etik, ngadain pelatihan. Ini yang ngerubah citra humas dari yang tadinya mungkin cuma dianggap bagian administrasi, jadi sebuah profesi yang beneran punya standar dan etika. Keren? Dan gak cuma itu, dunia pendidikan juga ngikutin. Public relations mulai jadi mata kuliah, bahkan jurusan sendiri di banyak universitas. Ini makin nunjukin kalau PR itu bukan cuma praktek, tapi juga ilmu yang serius. Oke, kita udah lihat perjalanannya sampai jadi profesi. Dan sekarang kita masuk ke era yang mengubah semuanya. Betul, revolusi digital. Perubahannya itu fundamental banget. Kalau dulu modelnya satu ke banyak, kayak siaran TV atau radio, sekarang di era digital komunikasinya jadi kayak jaring laba-laba, super interaktif. Organisasi sekarang bisa ngobrol langsung sama kamu, sama saya, saat itu juga.
Nah, fenomena ini nyambung banget sama satu konsep penting dari ahli PR, namanya komunikasi dua arah simetris. Gampangnya gini, tujuannya itu bukan lagi buat menang-menangan argumen, tapi buat menciptakan dialog yang setara, di mana kedua belah pihak saling mengerti. Inilah jantungnya PR modern. Jelas dong, ini butuh skill set yang beda. Nah, buat teman-teman mahasiswa yang dengerin, ini penting banget. Praktisi PR zaman now itu harus jago ngelola media sosial, bisa baca data, dan harus gercep banget nanggepin krisis yang bisa viral cuma dalam hitungan menit. Oke, kita sudah sampai di akhir perjalanan. Yuk kita rangkum sebentar evolusi public relations di Indonesia yang luar biasa ini. Jelas banget kan alurnya? Dari yang cuma propaganda satu arah, terus berubah jadi alat pemersatu bangsa, kemudian jadi fungsi resmi bernama Humas. Nggak berhenti di situ, dia tumbuh jadi profesi yang punya etika, dan puncaknya sekarang jadi dialog strategis di dunia digital. Keren banget perubahannya. Tapi, ceritanya jelas nggak berhenti di sini. Evolusi terus berjalan. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah gempuran AI dan badai disinformasi kayak sekarang, kira-kira apa ya tantangan terbesar selanjutnya buat profesi PR? Coba dipikirin. Terima kasih banyak udah nyimak sampai akhir.